Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko Dwi Saputra dengan NIM 04191072. Saya di sini akan menjelaskan respon sistem orde 2, yaitu definisi sistem berorde 2, yaitu ordenya 2 berarti S-nya pangkatnya pangkat kuadrat, yang dapat dilihat dari persamaan secara umum transfer function orde 2, yaitu GS sama dengan B per S kuadrat plus AS plus B. Dan juga persamaan transfer function orde 2 yang lebih jelasnya lagi, yaitu GS sama dengan omega n kuadrat per S kuadrat plus 2 zeta omega ns plus omega n kuadrat. Adapun di sini omega n yaitu sebagai frekuensi sudut naturalnya, dan juga ada zeta. Nilai zeta ini akan sangat berpengaruh pada respon sebuah sistem, sehingga jika ditanya sekian maka responnya akan seperti ini. Nah, zeta ini ialah faktor Daman atau disebut juga dengan damping factor. Si faktor Daman ini akan mempengaruhi dari bentuk responnya. Kemudian di sini ada jenis sistem orde kedua, yaitu damping atau redaman. Nah, damping ini kita akan mengetahui nilai responnya itu seperti apa. Yang pertama ialah jika zeta lebih besar daripada 1, maka sifatnya overdamp, yang dapat dilihat dengan garis biru pada grafik di sini, yang mana overdamp ini tidak memiliki osilasi atau tidak naik turun. Decaying itu berarti decrease nilainya mendekati sesuai dengan common value-nya. Kemudian jika zeta antara 0 sampai dengan 1, maka disebut dengan underdamp, yang garis orange pada grafik di sini. Kemudian osilasi ini bersifat decaying, jadi decrease nilainya akan mendekati si set point-nya. Seperti contoh pada grafik ini, set point bernilai 1. Kemudian apabila zeta-nya sama dengan 1 atau damping faktornya pas sama dengan 1, disebut dengan critically damp, yang dapat dilihat pada garis merah grafik di sini. Nah, garis merah ini sifatnya tidak ada osilasi dan dia lebih cepat decaying, yang artinya lebih cepat mendekati nilai set point-nya dan lebih cepat daripada si garis biru atau overdamp. Bisa dilihat di sini pada grafik garis merah akan lebih cepat mendekati angka 1 daripada si garis biru atau overdamp. Dan juga decaying-nya lebih cepat. Kemudian yang terakhir yaitu zeta sama dengan 0 atau disebut juga dengan kriteria undamp. Kriteria undamp ini sama sekali tidak ada redaman. Jika tidak diredam, maka dia akan berosilasi terus-menerus seperti garis hijau ini. Garis hijau ini tidak pernah mendekati set point. Dia akan terus berosilasi tanpa ada redaman. Nah, ini disebut dengan underdamp. Baik, jadi ini adalah respon dari sistem berdasarkan faktor redaman yang untuk sistem berorde 2. Kemudian selanjutnya di sini ada contoh lagi berhubungan dengan damping factor dengan respon dari sistemnya. Oke, jadi misalkan untuk zeta yang berbeda-beda dapat dilihat kalau nilainya 0,1 sampai dengan 0,7. Nah, kalau 0,1 sampai dengan 0,7 tadi sifatnya underdamp, jadi masih ada osilasinya. Pada zeta 0,1 sampai dengan 0, pada zeta 0,1, 0,2 sampai dengan 0,7 semakin bertambah gedenya redaman yang dapat dilihat pada grafik di sini. Pada 0,7 ini masih ada osilasinya meskipun sedikit tapi sudah sangat teredam. Nah, kalau di 0,1 ini
masih lama decaying-nya atau masih osilasi bolak-balik. Kemudian pada garis hijau di sini, si damping vektornya sudah tidak ada. Nah, maksudnya garis hijau di sini pada satu si damping vektornya maka sudah tidak ada osilasi. Pada saat zeta sama dengan 1 ini berarti critically damped. Nah, pada saat diperbesar lagi, damping vektornya ke si kuning, yaitu contohnya zeta sama dengan 2, decaying-nya agak lama daripada si zeta sama dengan 1. Baik, mungkin ini beberapa penjelasan bagaimana respons sebuah sistem ketika berorde 2. Kemudian selanjutnya yaitu ada respons sistem orde 2 terhadap input fungsi tangga satuan. Yang mana di sini dapat dilihat suatu sistem orde 2 dapat dinyatakan oleh persamaan di bawah ini, yaitu YS sama dengan K per S kuadrat plus 2 zeta omega NS plus omega N kuadrat. Kemudian Fs. Di sini jika Fs merupakan fungsi tangga satuan, maka respons sistem adalah untuk zeta lebih besar daripada 1, yaitu overdamp, maka menggunakan persamaan YT sama dengan K1E pangkat S1T ditambah K2E pangkat S2T ditambah K3. Nah, di sini diketahui untuk mendapatkan nilai S1 sama dengan minus zeta omega N ditambah omega N akar S kuadrat min 1. Kemudian untuk mencari nilai S2-nya yaitu minus zeta omega N dikurang omega N akar S kuadrat minus 1. Pada saat mencari nilai S1 dan S2 ini sama, hanya terletak perbedaan di sini plus dan sini negatif. Kemudian untuk mencari nilai K1-nya di sini ada K per S1 min S2 dikalikan dengan S1. Kemudian di sini K2-nya yaitu min K per S2 dalam kurung S2 min S1 dikalikan dengan S2. Kemudian ada K3 yaitu dengan K per omega N kuadrat. Selanjutnya untuk zeta sama dengan 1 atau critically damped yaitu menggunakan persamaan YT sama dengan C2 TE pangkat minus omega NT ditambah C1 E pangkat minus omega NT kemudian ditambahkan dengan K1. Yang mana untuk mencari nilai C2 ini yaitu sama dengan minus K per omega N. Kemudian untuk mencari nilai C1-nya sama dengan minus K per omega N kuadrat. Kemudian untuk mendapatkan nilai K1-nya yaitu dengan K per omega N kuadrat. Kemudian selanjutnya untuk mencari jika zeta kurang dari 1 yaitu bersifat underdamped dengan menggunakan persamaan YT sama dengan 1 per B nilai mutlak dari KZ kemudian dikalikan dengan E pangkat AT dan sin dalam kurung BT plus Pi tutup kurung plus K1. Yang mana untuk mendapatkan nilai A yaitu dengan minus zeta omega N. Kemudian untuk mendapatkan nilai B-nya yaitu dengan omega N akar 1 minus S minus zeta kuadrat. Kemudian untuk mencari nilai mutlak dari KZ-nya ini yaitu sama dengan K per omega N. Kemudian untuk mendapatkan nilai Pi yaitu tan min 1, tan pangkat min 1 dalam kurung akar 1 minus zeta kuadrat per zeta. Kemudian untuk mencari nilai K1-nya yaitu dengan K per omega N kuadrat. Nah, di sini ada contoh jika suatu sistem dinyatakan dengan YS sama dengan omega N kuadrat per S kuadrat plus 2 zeta omega NS ditambah dengan omega N kuadrat Fs, maka di sini frekuensi naturalnya ialah 10S pangkat minus 1 dan Fs-nya merupakan fungsi tangga satuan. Yang ditanya, tentukan respons sistem jika rasio redamannya adalah 0,1, 0,5, 0,8, 1,
dan 1,2. Kemudian di sini penyelesaiannya untuk zeta sama dengan 0,1 atau underdamped itu dengan menggunakan persamaan sini underdamped dengan memasukkan nilai dari persamaan ini sehingga untuk omega n-nya itu 10s pangkat min 1 dan k-nya itu 100s pangkat minus 2 dan untuk a-nya itu bernilai minus 1 dan b-nya bernilai 9,94987 dan nilai mutlak dari kz-nya itu bernilai 10 dan pi sama dengan 1,47 dan k1 sama dengan 1. Kemudian dimasukkan ke persamaan underdamped tadi yaitu yt sama dengan 1 per b nilai mutlak kz dikalikan nilai mutlak kz kemudian dikalikan e pangkat at sin dalam kurung bt plus pi tutup kurung k ditambah k1. Maka didapatkan hasil dari 1 per B dikalikan dengan KZ, yaitu didapatkan hasil 1,005, mana B-nya ini merupakan nilainya yaitu 9,949987 dan KZ-nya bernilai 10. Jika dikalikan, maka akan menghasilkan nilai 1,005 dari 1 per B dikalikan dengan nilai mutlak KZ. Kemudian di sini ada E minus T di sini karena pada nilai A-nya itu yaitu minus 1 sehingga dari YT-nya ini berupa E pangkat minus T. Kemudian ada sin BT yang mana nilai B-nya itu sebesar 9,94987 kemudian dibulatkan menjadi 9,95 T ditambah dengan pi yaitu nilainya 1,47 kemudian ditambahkan dengan K1 yaitu bernilai 1. Selanjutnya untuk mencari nilai zeta 0,5 dan 0,8 sama seperti tadi karena sifatnya underdamped. Kemudian untuk selanjutnya yaitu nilai zeta sama dengan 1 atau disebut dengan critically damped yang mana menggunakan persamaan critically damped yaitu YT sama dengan C kuadrat TE pangkat minus omega NT ditambah C1 E pangkat minus omega NT ditambah K1 yang mana di sini nilai omega N-nya itu sama dengan 10S pangkat minus 1 dan K sama dengan 100S pangkat minus 2. Kemudian di sini C2-nya sama dengan minus K per omega N sama dengan minus 10. C1-nya didapatkan minus 1 dan K1-nya didapatkan 1. Kemudian dari nilai ini dimasukkan ke persamaan ini, maka akan menghasilkan nilai yaitu minus TE pangkat min 10T, kemudian minus E pangkat minus 10T, dan tambah 1. Selanjutnya untuk zeta sama dengan 1,2 atau overdamped, maka menggunakan rumus overdamped yaitu YT sama dengan K1 E pangkat S1T ditambah K2 E pangkat S2T ditambah K3 yang mana di sini omega n-nya sama dengan 10S pangkat minus 1 dan K-nya ini sama dengan 100S pangkat minus 2. Pada S1 di sini bernilai minus 2,871 dan S2-nya di sini bernilai minus 21,129 dan K1-nya di sini bernilai minus 15,7 dan K2-nya di sini bernilai 115,7 dan K3-nya ini bernilai 1. Dari yang diketahui ini dimasukkan ke persamaan overdamped sehingga jika dijumlahkan maka akan didapatkan hasil YT sama dengan minus 15,7 E pangkat minus 2,87T ditambah 115,7 E pangkat minus 21,13T ditambahkan dengan 1. Maka didapatkan hasil grafik seperti pada slide di sini. Yang mana ketika zeta sama dengan 0,1, zeta sama dengan 0,5, dan zeta sama dengan 0,8 ini bersifat underdamped yang masih memiliki osilasi. Walaupun pada di
zeta sama dengan 0,8 ini memiliki osilasi sedikit atau mendekati dengan nilai set point yaitu 1. Kemudian di sini hasilnya jika critically damped ditulis yaitu zeta sama dengan 1, maka akan menghasilkan grafik seperti ini. Dia tidak akan memiliki osilasi. Nah, selanjutnya jika untuk zeta sama dengan 1,2 atau overdamped, maka dia akan menghasilkan grafik seperti ini. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan respon sistem Orde 2. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.